Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Ade. Nanti Mas Kakas nyusul ya. Kita akan membahas mengenai evaluasi materi ya. Jadi, evaluasi materi terkait dengan pembelajaran yang semester sebelum UTS kemarin. Nah, di sini untuk nilai UTS, sepertinya sudah bisa lihat sendiri gitu ya hasilnya. Untuk yang reguler pagi itu UTS-nya tertulis ya. Jadi saya belum rekap kalau yang reguler pagi biasanya suka saya share di bagian ini ya. Tadi juga pas ngajar nilai UTS-nya masih kosong gitu ya, karena emang belum saya periksa. Oke, untuk RPL atau rekayasa perangkat lunak, ini kita menggunakan tiga buah buku teks ya dalam perkuliahan, di mana tiga buku teks itu ada bukunya Pressman gitu ya. Kemudian ada bukunya Ian Sommerville dan ada bukunya Eric Braud ya. Nah, karena kita baru sampai di setengah semester, maka kita hanya membahas beberapa chapter saja ya dari buku-buku tersebut. Seperti yang pernah saya jelaskan pada awal pertemuan banget ya, bahwa memang materi di rekayasa perangkat lunak ini kebanyakan adalah teori ya. Jadi belajarnya tentang definisi, ya, terminologi, dan semua hal-hal yang ada pada dunia rekayasa perangkat lunak secara teori gitu ya. Oke, kita mulai dari awal-awal perkuliahan. Itu kita bahas bukunya Pressman waktu itu ya. Di dua pertemuan itu ada di The Nature of Software ya. Nah, kita tahu bahwa dalam terminologinya software engineering ya, perangkat lunak itu terdiri dari tiga komponen utama. Di mana komponennya itu adalah perangkat lunak data gitu ya, data, dokumen, dan instruksi komputer gitu ya. Jadi ada tiga ya, tiga komponen utama menurut definisi yang ada di IEEE yang dikutip dari buku ini gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak itu tidak hanya bentuk software aplikasinya saja atau kita sebut sebagai instruksi komputer, tapi harus lengkap dengan dokumentasi dan ada datanya. Nah, lalu ada di software application domain, ya domain aplikasi itu ada banyak. Kita bisa bilang ada yang namanya sistem informasi manajemen gitu ya, di mana itu adalah aplikasi yang biasanya kita terapin di organisasi, contohnya kayak sistem akademik dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada product line software itu software dalam bentuk produk gitu ya. Misalnya ada ini ada Microsoft Office gitu ya, ada Windows itu adalah produk ya, product line software. Kemudian ada software kecerdasan buatan ya seperti ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Kemudian ada embedded software, yaitu software yang ditanamkan langsung ke perangkat keras ya. Misalnya kita membeli modul Arduino untuk apa membuat suatu alat IoT otomatis gitu ya. Kemudian diprogram menggunakan bahasa C secara sederhana, lalu bahasa itu dikompil langsung ke dalam prosesornya si modul itu gitu ya. Lalu ada banyak ya, saya lupa. Nah, itu adalah software application domain ya, di mana memang kebanyakan yang paling booming saat ini adalah aplikasi berbasis cloud. Jadi tidak perlu kita punya hardware yang bagus gitu ya. Kita bisa manfaatkan layanan internetnya saja. Yang penting internetnya kencang dan bayar subscribe bulanan gitu ya. Jadi berbasis cloud. Itu adalah memang yang paling banyak perangkat lunak diciptakan. Lalu perangkat lunak yang platformnya mobile ya. Itu juga adalah salah satu yang mendominasi di dunia ini. Kemudian waktu itu kita ngomongin nature of software, yaitu ada legacy gitu ya. Bahwa perangkat lunak itu sebenarnya tidak mendadak ya diciptakan tiba-tiba, tapi perangkat lunak itu selalu berkembang. Nah, nature-nya adalah perangkat lunak itu tidak pernah mengalami fase yang namanya wear out. Wear out itu artinya dia tidak dipakai lagi gitu ya, atau dia tidak dibutuhkan lagi. Dengan catatan bahwa perangkat lunak ini harus bisa berubah ya, atau berevolusi seiring dengan kompleksitas terkait perangkat lunak itu sendiri. Misalnya
dari sisi penggunaan ya ada perubahan, dari sisi proses bisnis berubah gitu ya, dari sisi user, dari sisi problem yang diselesaikan berubah. Nah, kalau misalnya perangkat lunak bisa mengatasi itu, maka dikatakan bahwa dia akan berevolusi gitu ya. Nah, perangkat lunak yang berevolusi pasti meninggalkan yang namanya legacy atau warisan gitu ya di perangkat lunak terdahulu. Nah, tanda perangkat lunak itu memiliki legacy kita bisa lihat dari software versioning ya. Kalau perangkat lunak itu ada yang namanya versi 1 gitu ya, versi 1.1, versi 2 dan seterusnya. Untuk penamaan versi sendiri itu tergantung dari developer mau menamakan versinya seperti apa gitu ya. Bisa aja 1.1a, 1.1b, 1.1b strip 7 misalnya, macam-macam gitu ya. Nah, itu adalah salah satu daripada nature of software. Kemudian perangkat lunak itu hanya memiliki dua peran ya. Nature-nya, dia sebagai alat atau tools, kemudian dia adalah sebagai produk akhir atau kita bisa memanfaatkan software itu untuk kebutuhan kita yang menyelesaikan permasalahan kita. Lalu perangkat lunak itu memiliki kompleksitas yang cukup tinggi sehingga dia tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan dibuat oleh orang yang jumlahnya tidak proper ya atau sedikit. Nah, itu adalah nature yang ada pada perangkat lunak ya. Itu kita bahas di dua pertemuan awal ya. Kemudian di buku Pressman selanjutnya kita juga membahas tentang software engineering. Nah, terminologi dari software engineering ini di buku Pressman itu ada dua gitu ya. Yang pertama, proses software engineering dipandang sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara merekayasa suatu perangkat lunak gitu ya. Mulai dari fase desain, implementasi gitu ya. Lalu ada testing, maintenance, dan seterusnya. Nah, kalau dari sisi profesi, software engineering dipandang sebagai suatu profesi yang disebut sebagai software engineer gitu ya, di mana dia yang nanti akan melakukan rekayasa terhadap perangkat lunak yang akan dibutuhkan bagi penggunanya. Nah, dilihat dari sisi tersebut ya, itu ada kaitannya di mana memang software engineering itu memiliki beberapa ini ya, beberapa apa ya aturan-aturan proses lah gitu ya, beberapa sequence activity yang harus dijalankan ya untuk membuat suatu perangkat lunak yang bagus. Itu mirip kalau kalau kita mau masak, berarti kita pertama kali harus ngapain dulu gitu ya. Nah, penentuan siapa yang pertama ngapain, yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain, dan seterusnya itu sangat berpengaruh ya bagi kualitas perangkat lunak. Karena memang perangkat lunak itu dinilai dari prosesnya ya. Jadi perangkat lunak itu kalau proses membuatnya bagus, hasilnya pasti bagus. Itu umum ya dalam dunia engineering atau dunia teknik atau rekayasa ya. Kalau di dunia nyata belum tentu ya, belum tentu prosesnya bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau di dunia engineering sudah pasti eh, proses yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula, gitu ya. Nah, bagaimana proses-proses itu dilakukan? Kita bisa lihat di sini ada software proses gitu ya. Di dalam chapter 2-nya, software proses ada software proses framework. Jadi software proses yang kita ketahui dari empat referensi yang tiga referensi yang kita gunakan itu ada empat ya software prosesnya. Yang pertama proses secara sekuensial dan linier gitu ya. Mulai dari requirement, design, coding, implementasi, testing dan seterusnya itu linier, jadi dijalankan satu-satu. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan iteratif ya. Jadi jadi proses itu bisa kembali ke proses sebelumnya untuk merevisi proses yang sebelumnya. Lalu ada proses evolutionary ya. Jadi setiap proses itu nanti akan melalui suatu siklus. Nah, di mana siklus itu akan diselesaikan bisa berkali-kali ya. Dan yang terakhir itu adalah dengan pendekatan paralel ya. Cuman paralel ini agak jarang ininya apa development life cycle-nya. Nah, dalam mengeksekusi proses itu ada yang namanya proses framework ya. Jadi masing-masing proses yang kita definisikan tadi, mulai dari requirement ya, requirement design, coding dan seterusnya, itu ada activity dan tasknya atau tugas gitu ya. Misalnya kita lihat dari proses yang pertama yaitu requirement. Nah, requirement itu ada aktivitas yang kita akan kerjakan di dalamnya.
dan jumlah aktivitas itu lebih dari satu tentunya gitu ya. Nah, salah satu aktivitas yang kita bisa lakukan di proses requirement analisis itu adalah wawancara gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui perusahaan ini butuh aplikasi yang seperti apa, kita pasti melakukan wawancara. Nah, itu adalah aktivitinya gitu ya. Nah, sedangkan turunan dari activity itu adalah task atau tugas. Tugas itu memiliki empat komponen utama gitu ya. Tugas itu punya empat komponen utama. Yang pertama itu adalah tugasnya ngapain gitu ya. Kedua itu output dari tugas itu apa. Jadi kalau kita wawancara, berarti yang kita lakukan itu misalnya wawancara dengan stakeholder misalnya gitu ya. Nah, output dari wawancara itu apa gitu ya? Mungkin outputnya adalah hasil wawancara dengan Bu Desi misalnya ya, sebagai salah satu stakeholder untuk suatu aplikasi payment misalnya. Nah, terus akan ada quality assurance gitu ya. Quality assurance itu bukan quality assurance, apa ya? Kayak definition of done gitu ya. Seperti apa atau penilaian apa yang harus diberikan yang menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan itu selesai gitu ya. Nah, lalu komponen yang keempat itu adalah timeline. Jadi kalau kita melakukan wawancara, berarti mulai dari kapan sampai kapan. Nah, gitu ya. Nanti akan ada aktivitas berikutnya. Selain wawancara ngapain? Misalnya saya butuh observasi. Nanti observasi punya 4 poin task lagi gitu ya. Prosesnya seperti apa, outputnya apa, terus tandanya bahwa pekerjaan kita selesai itu apa, dan waktu timeline itu dari kapan sampai kapan. Gitu ya. Nah, itu namanya proses framework. Nah, dalam kita menjalankan itu di organisasi, misalnya kita adalah tim project nih ya. Saya punya tim project untuk membuat aplikasi berbasis AI di rumah sakit misalnya gitu ya. Nah, ada yang namanya umbrella activity ya. Umbrella activity itu adalah aktivitas yang akan dilakukan gitu ya untuk melindungi kegiatan dari proses framework. Bukan melindungi orangnya ya, bukan melindungi programmer, bukan gitu ya. Bukan melindungi project manager, bukan, tapi melindungi prosesnya dan melindungi produknya. Nah, misalnya dalam umbrella activity itu ada risk management atau manajemen resiko gitu ya. Nah, dalam pengerjaan project tentunya resiko itu ada, mulai dari apa budgetnya rendah misalnya gitu ya. Kemudian customer atau user tidak kooperatif, lalu kita memiliki tim yang motivasinya kurang gitu ya, skillnya tidak terlalu kompeten. Kemudian ada resiko-resiko lain seperti misalnya layoff ya, PHK dan lain-lain. Itu semua adalah resiko yang akan terjadi dan mungkin terjadi dalam proses framework yang kita sebutkan tadi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pasti akan ada mitigasi daripada hal-hal yang tadi terjadi. Kalau misalnya ada programmer yang tiba-tiba layoff, berarti harus ada penggantinya gitu ya. Kalau misalnya ada customer yang tidak mau kooperatif, harus ada mitigasi gimana caranya agar organisasi bisa menyediakan user atau customer yang kooperatif dan seterusnya. Nah, itu salah satu daripada umbrella activity ya, yaitu risk management. Ya, kenapa saya ingat? Karena selalu itu yang suka dipakai gitu ya. Jadi dari serangkaian umbrella activity itu risk management itu yang paling utama. Karena kalau kita gagal menanggulangi resiko, sakit kepala langsung gitu. Tapi ada banyak ya aktivitasnya itu ada banyak, ada beberapa lah gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di slide atau di video yang pernah dikasih. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam implementasi software proses ada yang kita sebut sebagai software engineering practice ya. Lalu kita definisikan namanya sebagai software development life cycle nantinya gitu ya. Nah, itu masuknya ke software process structure gitu ya. Ke proses model ya. Ke proses model. Ini software proses structure ini udah yang saya jelasin tadi ya, ada pipeline mulai dari desain, implementasi dan seterusnya itu ya. Terus ada framework activity, bagaimana cara mendefinisikannya gitu ya. Nah, itu yang tadi yang saya jelasin. Nah, kemudian dari proses model itu yang tadi ada linear ya, ada iteratif, evolutionary, sama paralel. Kita kenal lah yang namanya software development life cycle. Nah, software development life cycle ini apa? SDLC itu sebenarnya adalah suatu mekanisme budaya kerja ya. Budaya kerja yang kita terapkan dalam tim development. Jadi misalnya saya punya tim development nih ya untuk membangun aplikasi AI di rumah sakit. Nah, pertama yang harus saya lakukan adalah menentukan apa
proses model yang harus saya pakai agar tim saya itu bisa bekerja bersama gitu ya, bekerja sama. Nah, pada awal chapter 4 yang kita bahas itu waktu itu adalah mengenai tradisional, pendekatan tradisional ya. Jadi linear, ada yang namanya waterfall gitu ya. Kemudian ada evolutionary itu ada spiral waktu itu, iteratif itu ada prototype dan lain-lain. Jadi masing-masing daripada software proses itu ada modifikasi life cycle-nya masing-masing. Nah, cuman pendekatan tradisional itu sudah dirasa tidak mampu lagi ya, tidak mampu lagi diadaptasi di dalam suatu tim project untuk membuat aplikasi yang skalabilitasnya tinggi, kompleksitasnya besar dan seterusnya gitu ya. Untuk aplikasi saat ini itu sudah tidak mampu lagi. Maka diperkenalkanlah yang namanya pendekatan modern ya, yaitu pendekatan dengan paradigma agile development. Di mana agile development itu ada 4 manifesto dan atau doktrin ya. Jadi paradigma itu ada doktrinnya. Kemudian ada 12 prinsip yang kemudian 12 prinsip itu tidak hanya mengatur bagaimana proses pembangunan perangkat lunak ini berjalan, tapi juga mengatur bagaimana orangnya juga harus berperilaku gitu ya. Nah, orang yang dimaksud ini adalah kalau dalam definisi itu namanya software people. Software people itu ya programmer gitu ya, ya project manager, ya sistem analis itu namanya software people gitu ya. Nah, salah satu dari implementasi Agile itu adalah Scrum. Nah, kenapa di dalam materi ini kita bahas Scrum, dalam RPL ini hanya Scrum saja gitu ya. Padahal banyak ya, ada Kanban, ada Extreme Programming dan lain-lain. Nah, Scrum itu ternyata di Asia Tenggara dan termasuk Indonesia itu banyak dipakai sebagai development life cycle modern gitu ya. Google pun pakai gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah melihat materi yang Scrum gitu ya, itu ada slide yang pakai lisensi Common Creative yang open. Itu teman-teman bisa lihat perusahaan mana aja yang menggunakan Scrum ya dalam project-project mereka. Nah, Scrum itu banyak ada beberapa definisi dan terminologi di situ ya. Salah satunya adalah product backlog. Product backlog itu adalah requirement sebenarnya yang disusun sebagai landasan utama pengerjaan project, gitu ya, pekerjaan software. Kemudian ada yang namanya sprint, itu adalah deliverable dari software working software yang kita kerjakan yang harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Kemudian ada sprint meeting, ada daily meeting, ada sprint retrospektif dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah lulus dan masih melanjutkan ke profesi informatika sebagai software developer pasti akan mengalami itu gitu ya. Karena alur kerja di dunia development itu sudah menggunakan alur kerja berbasis Scrum ya, bukan tradisional lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya materi kita. Nah, kemudian ada juga materi yang saya ambil dari buku Ian Sommerville ya waktu itu ada materi masing-masing misalnya software requirement itu apa gitu ya. Software requirement itu adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan apa kebutuhan yang bisa diimplementasikan dalam perangkat lunak. Artinya adalah kalau kita ngomongin konteksnya adalah organisasi, kebutuhan software di organisasi itu sebenarnya tidak lebih dari 30% ya secara teori. Nah, organisasi itu dari 100% kebutuhannya dia, 50% kebutuhan organisasi itu sebenarnya adalah sumber daya manusia gitu ya. 20%-nya adalah infrastruktur, 30%-nya baru IT. Artinya tidak semua masalah organisasi itu diselesaikan oleh IT ya. Ya, kalau misalnya kenapa sih tugas kita lambat? Misalnya kita adalah di divisi keuangan nih. Kenapa sih laporan keuangan suka lambat atau kenapa sih gaji suka telat? Belum tentu gara-gara software, bisa jadi gara-gara SDM-nya gitu ya. Entah SDM-nya kurang qualified atau mungkin jumlah SDM-nya kurang karena memang harus mengatur gaji yang terlalu banyak gitu ya. Nah, bisa nggak software masuk ke situ? Bisa aja, tapi bukan berarti 100% menggantikan pekerjaan dari divisi keuangan itu gitu ya. Dia hanya sebagai support system aja. Jadi software itu bukan jurus pamungkas ya dia di organisasi. Dia cuma supportive tools ya. Termasuk kita ngomongin AI. AI itu bukanlah segala solusi, tapi dia supportive aja gitu ya. Supportive tools yang kita bisa berharap dari dia gitu ya. Tapi jangan berharap banget ya. Kadang-kadang salah juga.
Nah, seperti itulah ya. Jadi itu requirement gitu ya. Nah, requirement itu biasanya itu dimulai dari kebutuhan bisnis dulu kalau di organisasi. Ya. Misalnya organisasinya adalah kampus nih, gitu ya. Kampus itu punya target misalnya dari organisasinya untuk menaikkan jumlah mahasiswa di tahun depan. Nah, kita analisis dulu gitu ya. Untuk meningkatkan mahasiswa di tahun depan itu kira-kira peran software kayak gimana gitu ya. Oh, misalnya kita nggak punya nih aplikasi untuk mengelola calon mahasiswa seperti aplikasi PMB yang proper misalnya. Maka kita buatlah aplikasi itu dengan harapan bahwa dengan adanya aplikasi PMB jumlah mahasiswa meningkat 10% gitu ya. Nah, itu adalah bisnis tuh gitu. Jadi kita ngomongin bisnis dulu dengan adanya software karena software ini sebenarnya membuatnya tidak tidak membuatnya tidak gratis gitu ya. Pas itu dipakai nggak gratis juga gitu ya. Jadi software itu sebenarnya menjadi aset ya, menjadi aset. Cuman memang kalau kita ngomongin software, asetnya nggak kelihatan ya, nggak bisa dipegang asetnya. Kecuali laptop, laptop bisa dipegang gitu ya. Kalau software tuh nggak bisa gitu ya. Nah itu pasti kita akan memikirkan kalau saya investasi di software ini 100 juta misalnya setahun untuk aplikasi PMB, bisa nggak di tahun depan mendatangkan 20% gitu ya. Dan nggak hanya di tahun depan, kalau aplikasi PMB-nya udah selesai di tahun depannya lagi bisa nggak nambah lagi gitu ya. Sehingga penambahannya itu kita harapkan linear lah gitu ya, linear walaupun 20% ya, nggak terlalu miring lah gitu ya. Kalau ngarepin 100% tegak lurus banget itu ya. Linear itu ya, ya miringnya dikit lah karena 20%. Nah, berarti kita akan menginvestasikan uang 100 juta di 1 tahun pertama untuk mendapatkan pilot project di tahun depan mahasiswa penambahan 20% dan akan menjadi project-project seterusnya untuk meningkatkan mahasiswa secara linear gitu ya. Jadi hanya dengan software aja. Nah, pasti kita harus lakukan analisis dulu gitu ya. Kita harus wawancara dulu, kita harus banyaklah pengetahuan yang harus kita dapatkan ya, knowledge yang harus kita dapatkan di situ. Nah, setelah bisnis diturunkan ke user requirement, kemudian baru nanti diturunkan lagi ke fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu adalah fungsi aplikasi gitu ya. Kalau non-fungsional itu berarti adalah supporting function yang akan mendukung fungsional. Misalnya gini, mahasiswa bisa melakukan pembayaran misalnya untuk membeli token eh, PMB ya, PMB mahasiswa Unjani misalnya. Nah, berarti kan secara fungsi itu gitu ya. Jadi artinya kalau mahasiswa itu bisa transaksi token. Nah, secara non-fungsional seperti apa? Misalnya, bagaimana cara memvalidasi agar pembayaran itu bisa berhasil gitu ya. Misalnya dienkripsi datanya, berarti ada unsur security-nya. Nah, itu adalah non-fungsional tuh. Berarti mendukung fungsinya gitu ya. Terus yang diinginkan gimana? Misalnya konfirmasinya otomatis dapat notifikasinya jangan lebih dari 2 menit misalnya. Ya kalau notifikasinya sampai sehari kan gelisah juga nih berhasil nggak transaksi nih gitu ya. Pembelian token gitu ya. Nah jadi kita harus memastikan bahwa fungsi pembelian token itu bisa berhasil dan mendapatkan notifikasi otomatis dalam 2 menit. Nah itu adalah non fungsional namanya. Kalau fungsinya adalah menghasilkan token atau mendaftarkan token pendaftaran, non fungsionalnya ada dari security tadi ya, terus ada dari enkripsi dan lain-lain. Nah, setelah kita dapatkan requirement-nya, kita masuk ke sistem modeling atau desain perangkat lunak. Misalnya platform yang kita inginkan adalah berbasis web, ya udah kita desain itu ya, aplikasi berbasis webnya. Kita desain tampilannya, kita desain datanya, kita desain aplikasinya gitu ya. Kalau dia codingnya pakai PHP, berarti ada fungsi-fungsinya, kelas-kelasnya yang harus kita desain, interaksinya dan lain-lain. Jadi kita bisa melakukan desain di situ. Kemudian karena dia konteksnya adalah desain dari sistem secara keseluruhan, maka kita juga perlu mempertimbangkan desain dari sisi arsitektur dan keamanannya juga gitu ya di dalam sistem modeling ini. Kemudian ada coding atau implementasi gitu ya. Itu juga saya ambil dari bukunya Eric Braud ya. Jadi ada software design, ada implementasi. Coding itu kaitannya dengan mewujudkan apa yang sudah dirancang sebelumnya gitu ya. Jadi seorang programmer itu sebenarnya tidak harus mikir banyak ya. Yang dia harus lakukan hanyalah merealisasikan apa yang sudah dirancang gitu ya. Nah, banyak tekniknya, banyak pendekatannya gitu ya. Kemudian banyak yang bisa dikerjakan di fase implementasi. Artinya
Memang implementasi itu adalah salah satu perwujudan daripada desain menuju ke produk gitu ya. Lalu berikutnya itu adalah software testing. Nah, software testing itu menguji ya dari sisi perangkat lunak yang sudah dibuat. Dalam menguji perangkat lunak itu sebenarnya ada tiga komponen utama yang harus diuji. Yang pertama itu yang namanya komponen testing. Komponen testing dibagi menjadi dua, ada unit testing dan ada modul testing. Unit testing itu kita menguji unit-unit dari perangkat lunak kita. Misalnya kita nguji fungsi nih. Kita bikin fungsi penjumlahan, ya tambah, misalnya satu tambah satu hasilnya dua. Nah, kita nguji fungsi. Kemudian ada modul testing. Nah, modul testing itu misalnya dari fungsi tambah itu ternyata kita mau bikin modul yang namanya kalkulator tukang sayur, misalnya gitu ya. Kemudian ada integration testing. Nah, ternyata kalkulator tukang sayur ini bisa berinteraksi dengan kalkulator saintifik, misalnya yang ada fungsi log, fungsi integral, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bisa cek. Nah, kemudian ada yang namanya sistem testing ya. Sistem testing itu berarti kita ngecek non-fungsional. Kalau komponen ya, unit testing tadi, modul testing dan integration testing itu ngecek apakah fungsi tambah ini bisa jalan gitu ya. Maka kalau kita ngomongin sistem testing adalah ngomongin non-fungsionalnya yang dari requirement tadi. Begitu satu tambah satu dijalankan, apakah dienkripsi gitu ya? Apakah execution time-nya kurang dari 0,01 milisecond misalnya? Dan seterusnya itu adalah pengujian sistem. Lalu pengujian yang terakhir itu adalah user acceptance. Nah, pengujian di acceptance itu bukan lagi menguji fungsi karena fungsi sudah diuji, non fungsional sudah diuji, tapi experience yang diuji. Misalnya apakah Bapak atau Ibu bisa menggunakan aplikasi ini misalnya, apakah aplikasi ini mudah digunakan, apakah navigasinya sulit, apakah informasi yang dihasilkan dapat membantu Bapak Ibu sekalian dan seterusnya. Jadi kuesioner-kuesioner tentang experience ya penggunaan aplikasi oleh user. Jadi user langsung yang akan menilai bagaimana aplikasi yang dibuat itu memang menjadi kebutuhan bagi dia ya. Itu namanya sistem testing gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin fungsional testing ya seperti unit testing, modul testing dan integration testing tadi, kita bisa menguji dengan dua cara. Yang pertama dengan black box. Black box itu kita hanya lihat inputnya apa, outputnya apa gitu ya. Kalau fungsinya adalah fungsi tambah, berarti harusnya inputnya satu ditambah satu hasilnya dua gitu ya. Nah, fungsi tambah itu kita anggap sebagai black box atau kotak hitam. Kita nggak peduli fungsinya itu di coding kayak gimana. Pokoknya kalau saya masukin satu tambah satu hasilnya harus dua. Nah, itu adalah black box testing. Nah, terus white box testing itu kita berarti black box tadi kita buka gitu ya, kotaknya kita buka. Misalnya satu tambah satu dua, benar hasil kalkulator kita, tapi eksekusinya 1 menit gitu ya. Masa satu tambah satu aja hasilnya benar dua, tapi 1 menit baru. Nah, itu berarti kan ada yang salah mungkin ya di logiknya ya, di fungsi tersebut. Maka kotak itu harus kita buka, nah kita uji isinya. Nah, itu namanya white box testing gitu ya. Nah, itu software testing. Untuk yang versi modernnya ada yang namanya automation testing ya. Jadi menguji perangkat lunak secara otomatis. Di era 2026 ini udah bisa menggunakan AI ya untuk automatic testing itu. Kemudian yang terakhir, oh ini udah terakhir ya dari testing itu terakhir. Ada dua lagi, ada deployment dan maintenance. Itu kita akan bahas setelah UTS ya sebenarnya ya. Kemarin udah saya infokan 4 dulu, nanti duanya setelah UTS. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah software dokumen ya kalau nggak salah. Nah, software dokumen itu ada dua yang di materi ke-6. Ada dokumen yang digunakan untuk proses gitu ya, seperti SRS, SDD dan lain-lain. Lalu ada juga dokumen yang digunakan untuk produk, misalnya kayak user manual gitu ya. Kemudian apa technical dokumen dan lain-lain. Nah, jadi dua dokumen itu di materi slide itu sudah saya lampirkan linknya ya, lalu ada beberapa dokumen template yang bisa dipakai dalam suatu project ya. Ada banyak memang dokumennya. Nah, biasanya dokumen yang banyak itu apakah nantinya akan digunakan semua? Enggak. Yang digunakan yang penting-penting aja, apalagi kalau kita pendekatannya sudah menggunakan yang modern, yang menggunakan pendekatan berbasis agile development tadi, salah satunya Scrum.
kalau kita lihat lagi dari materi Scrum, dokumen yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma 4, gitu ya, nggak banyak, gitu ya. Nah, jadi dari semua dokumen yang ada itu ya kita cuma ambil 4 aja ya yang kita bisa pakai untuk mendokumentasikan perangkat lunak kita kalau kita pakai Scrum ya dalam membuat perangkat lunak itu, gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya materi kita dalam satu semester. Memang terminologinya banyak ya, definisinya banyak. Apakah semuanya perlu kita ketahui? Sebenarnya iya. Kalau profesinya nantinya mau jadi software engineer. Karena memang kalau misalnya gini, apakah semua orang bisa jadi programmer? Bisa jadi ya, karena sudah ada AI. Jadi tinggal ketik prompt, jadi aplikasinya gitu ya. Tapi apakah semua orang bisa jadi software engineer? Belum tentu gitu ya. Programmer bisa jadi, software engineer belum tentu karena untuk menjadi software engineer kita harus menguasai terminologi tadi gitu ya. Jadi walaupun kita akan coding pakai AI, tapi kalau kita tidak tahu terminologinya apa, ya pasti AI akan mengeluarkan jawaban yang tidak sesuai tentunya gitu ya. Misalnya tadi kita menguji perangkat lunak, pengujian seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kita bisa karena kita tahu terminologinya, oh ada yang namanya unit testing. Unit testing itu begini, lakukan unit testing pada modul ini bla bla bla, kan panjang tuh promptingnya gitu ya. Nah, itu kan berarti kan hasil AI itu akan lebih akurat gitu ya daripada cuman lakukan pengujian untuk sistem ini ya, itu langsung error kemana-mana pasti gitu ya. Jadi memang software engineering itu dengan kita pelajari materi RPL, kita bisa memahami terminologi yang ada di situ dan kata terminologi itu bisa kita manfaatkan untuk prompting sebenarnya ya dalam penggunaan AI. Jadi kita akan diskusi dengan AI itu menjadi berbobot dan hasilnya itu cenderung tidak halusinasi gitu ya. Tapi kalau kita cuma ngeluarin satu kalimat doang dan kita berharap AI ngerti apa yang ada di pikiran kita ya nggak mungkin gitu ya. Jadi memang pemanfaatan AI itu kan tergantung dari prompting ya, tergantung dari prompt yang kita tuliskan. Makanya kita harus bisa memahami terminologi apa yang akan kita ketikkan ke AI gitu ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Makanya memang RPL ini menjadi basic banget ya secara teori ya dan pemahaman, ya baru teori aja ya, teori dan pemahaman aja ya, belum secara implementasi. Kalau implementasi mungkin beberapa dari teori itu udah pernah diimplementasikan kayak misalnya di PO1 gitu ya, di APPL ya, mendesain perangkat lunak. Nanti itu ada mata kuliah menguji perangkat lunak, nanti itu dosennya Pak Fatan yang reguler sore kalau nggak salah. Terus nanti ada software quality assurance gitu itu sama Bu Puspita. Nah, jadi eh, secara teknisnya itu nanti akan dipelajari di semester-semester berikutnya gitu ya. Karena memang di Unjani itu semester 1 dan 2 itu adalah basic ya, basic knowledge. Semester 3 itu adalah improvement, tingkat lanjut ya. Jadi tingkat dasar, tingkat lanjut, sama nanti kekhususan. Kekhususan itu nanti mempelajari sesuatu yang lebih spesifik ya. Biasanya itu di semester 5 teman-teman itu sudah disuruh milih AIG atau DSE untuk KBK. Tapi karena Mas Ade dan Mas Kakas cuma berdua gitu ya, kayaknya diarahkannya ke software developer gitu ya, ke rekayasa perangkat lunak. Jadi nggak akan belajar AI gitu ya, nggak belajar machine learning gitu ya, nggak belajar yang berbau-bau statistik atau matematik lebih dalam. Tapi lebih ke development gitu ya. Ya gitu mungkin ya review materi kita. Nanti di hari nanti setelah itu kita masuk lagi ke materi berikutnya ya, yang mudah-mudahan bisa secara tatap muka lagi gitu ya. Itu aja mungkin Mas Ade review dari materi ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Itu Pak. Aman? Oke, karena ini saya rekam nanti bisa sekalian ditonton lagi ya dan bisa saya share di grup. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran Mas Ade. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya.